selamat malam pendengar pemirsa RRI Net. Dari daerah Kepala Burung Bumi Cendrawasih, RRI Sorong hadir untuk Anda lewat obrolan budaya malam hari ini. Tentu saja pada malam hari ini kita akan menghadirkan obrolan menarik seputar budaya. Dan kira-kira apa nih malam ini yang akan kita obrolin? Tentu saja kita tahu bahwa kota Sorong ini menjadi salah satu kota yang disinggahi saat orang-orang dong mau ke Raja Ampat. Pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya. Kalau mau ke Papua Barat, pintu gerbangnya di kita sini sudah. Nah, jadi malam ini penonton, pemirsa, pendengar dong harus tahu kalau dong singgah di Sorong, kita punya makanan-makanan khas. Iya, karena terlengkap kalau jalan-jalan termakan, terkuat. Nah, tapi kalau misalnya Don di rumah yang lagi nonton bertanya-tanya, Sorong punya makanan khas apa kah? Itu yang akan kita obrolkan karena ada dua ibu kita yang cantik juga malam hari ini sudah bersama kita dan wow, nampaknya kita perlu tanya-tanya ada apa ini di Betul depan kita. sekali. Nanti Tompu Ibu dua yang akan menjelaskan lebih banyak tentang apa saja produk-produk lokal asli Sorong. Tapi sebelum kita lanjut dengan obrolan kita, Mhm. Om Danu, lagu dulu. Oke, Tong kembali setelah yang berikut. Ave te mi segui talamarin molu paudugo ti kontamu tamki tinawe nolong tai tamu paudaligin bewai kulu ave teme sewe talamarin molu paudugo tikom tamu tamki tinawe nolong tai tamu paudaligin bewai kulu bangkai soti kompon no ai pusu
Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, setiap daerah tentu saja mempunyai kuliner khasnya masing-masing. Nah, ciri khasnya juga berbeda-beda. Bahan dasarnya, bahan olahannya juga berbeda-beda. Nah, malam hari ini kita akan melihat bersama-sama nih pendengar dan pemirsa, kalau torang di Sorong itu apa saja yang khas dan tentu saja juga wajib untuk dicoba dan dirasa kalau suatu saat nanti Anda datang ke Kota Sorong. Dan Evan, malam Ya. hari ini tong langsung ngobrol-ngobrol nih. Tong sama kenalan tamu. dulu. Tong kenalan dulu. Karena orang bilang terkenal tersayang kan. Mhm. Begitu Jadi Don sudah. Dua ini yang tahu sudah bahan-bahan alami apa saja yang musli asli, murni asli diambil Dan dari khas hutan gitu ya. Iya, dan khas Sorong. Khas Sorong. Khas Sorong. Mungkin saja tidak ada tempat lain, cuma ada di Sorong. Nah, Nah, tong siapa kedatangan siapa ini? saya perkenalkan Ibu Frida Kelasin, SH, tokoh perempuan MOI yang konsisten pada pemberdayaan masyarakat asli Papua, perempuan dan anak, juga dari Sanggar Klafun, Kota Sorong. Selamat malam, Lemobok, Ibu Ida. Lemobo. Siapa Tong panggil? panggil Ibu Mama Ida. boleh? Mama boleh? Iyo, panggilan Mama- yang paling akrab Mama sudah, Mama. Mama Ida. Mama Oke. Ida. Iya. Mama Ida. Selamat malam, sehat Mama? Terima kasih, Puji puji Tuhan. Iya. Ya, dan ada kakak cantik nih. Coba kasih kenal dulu Danu. Kakak Yunita, tapi biasanya dipanggil Kakak Yuyun. Yunita Ulin. Tong manggilnya malam ini Kakak Yuyun. Kakak Yuyun, selamat malam, Lemobok. Lemobok, selamat malam. Ini tokoh muda yang bergerak pada organisasi pemuda gereja dan masyarakat, konsen juga dengan organisasinya Sinagi Papua. Nah, Sinagi Papua ini salah satu organisasi yang sangat fokus dengan pemanfaatan pangan lokal untuk menghadirkan karya-karya di bidang seni dan kuliner khas daerah. Mhm. Baik. Mm-mm. Langsung saja kita tanya-tanya dulu ke Mama Ida. Baik, silakan. Nah, Mama Ida, kalau melihat topik kita di malam hari ini, Mama Ida, kemudian juga melihat berbagai perkembangan yang ada tentang pangan lokal khas Papua, apa yang bisa Mama Ida informasikan? Terima kasih sekali, apresiasi buat RRI Sorong yang angkat tema di malam hari ini, tema tentang pangan lokal sebagai kuliner khas Kota Sorong dan mengajak perhatian untuk semua masyarakat untuk bisa melihat bahkan merasakan nikmatnya kuliner khas Sorong. Nah, sebagai pegiat masyarakat adat dan sekaligus juga sebagai seorang yang selalu memperhatikan apa yang menjadi potensi masyarakat yang bisa dikembangkan, tentu ini satu kegiatan yang bernilai positif. Oleh karena itu sebagai pegiat kami butuh dukungan pemerintah kota. Nah, kalau sekarang kita bilang mari kita merasa makanan khas Kota Sorong kulinernya. Don tanya dia tanpa di mana Nah, itu lagi. Don tanya dia tanpa makan di mana Don tanpa bikin di mana itulah sebabnya beberapa kelompok dari kami ada memikirkan satu wadah yang kita sebut nanti. Sebenarnya ini rahasia tapi kamu udah tanya aja, saya mau kasih tahu. Kasih tahu juga sekarang. Bocorkan Iya, malam ini. Malam ini bocor. Hanya untuk di RRI Net. Apalagi untuk RRI disaksikan Net seluruh ini. Indonesia Nah, nih. itu dia. Kami memikirkan satu tempat yang namanya Koba-Koba. 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 Nah, nanti dia akan muncul tapi karena RRI Sorong ini luar biasa, bocor juga hari ini. Artinya kalau peresmian jangan lupa undang tahun 2. Oh, itu itu lagi. dia. Tahun 2 yang ngerasa dulu kayak ini. Betul. Jadi sudah ada Sanggar Klafun, itu tempat belajar untuk semua perempuan. Kita identifikasi apa sih harta kita. Sebagai masyarakat adat, harta kita yang dari konsep perempuan itu apa. Nah, kali ini adik Yuyun munculkan pangan. Kita belum bicara ketemu penoken. Kita belum bicara ketemu koba-koba. Nah, tadi saya sudah bikin pertanyaan pertama, atau dia tampa di mana kita mau ketemu ini kalau mau makan barang-barang ini. Nanti terus dia pertanyaan berikut, kalau kita mau pergi lihat dia cara bikin, akan dapur di mana? Kalau dia mau bikin anyam menoken, bikin koba-koba, akan tampa di mana? Padahal ini barang itu total dia bisa jadi wisata budaya. Itu salah satunya. Salah satunya potensi masyarakat adat yang bisa dikembangkan menjadi pendapatan asli daerah Kota Sorong.
Saya pikir-pikir kenapa barang ini dong tera bikin akan Jadi kamu udah di RRI, kamu petugas sudah bertanya ke sana kemari, supaya yang petugas dan kewenangan dong kasih tahu. Nah, nanti juga tuh mau Begitu. tanya ke sana. Ini Tanya. sudah sejauh mana? Yo, kamu Kan sudah tanya. dimunculkan ini tuh Iya. dari Artinya Ibu Dora. ini inisiatif masyarakat. Inisiatif. Toh, Inisiatif ada masyarakat. nih. Ketua butuh dukungan. Dukungan itu banyak. Dukungan apa-apa keuangan, modal, dukungan perlindungan, aspek pemberdayaannya, aspek keberpihakannya. Katanya ini susto, jadi barang-barang sepenggal-sepenggal itu tuh mesti kasih tahu supaya Aduh. pemerintah dong singgung. Oke. Lah dong lihat ini barang sudah jadi masyarakat sepu inisiatif. Yuyun sampai Supi cari-cari akan kelompok di mana tadi itu. Itu tuh. Tapi Mama Ida, ini kalau bicara tentang kuliner, tuh bicara tentang Mama. Karena biasa Mama dorang yang akhirnya sangat dekat dengan kuliner Dong ini. yang olah. Dan kalau bicara tentang kuliner juga, artinya kita bicara tentang gizi dalam keluarga, kebutuhan dari anak-anak untuk gizi masa depan juga ini tuh Mama tuh. Itu dia. Nah, jadi kalau menurut Mama Ida sendiri, apakah sudah ada perhatian apa semuanya mulai dari inisiatif sendiri sejauh ini sehingga ketika kita memperhatikan mama-mama punya kebutuhan, percaya toh semua punya kebutuhan pasti akan terpenuhi. Saya mau mulai dari mana tapi saya lihat ini ada masih banyak saya sebut ketimpangan. Ketimpangan di soal pemenuhan makanan yang baik untuk ibu dan anak. Dan saya pikir ini bagian pekerjaan besar yang harus dikerjakan karena saya sudah sampai di beberapa kelurahan yang ketompo orang dong ada tinggal di sana. Dong bilang begini, mama yo lihat di puskesmas saja kan macam rumput mau masuk di sana. Begitu Tapi itu sudah ada tema berikut. Tema hari ini tuh antum bicara itu di soal bahwa ternyata ketompo makanan khas ini dia bisa jadi sumber pangan yang cocok untuk keluarga. Tidak melulu ketompo makan nasi ini ceritanya. Karena nasi sudah bicara di soal bagaimana ketua dapat uang baru pergi beli. Tapi kalau ketua mau tanam di pinggir rumah, di kebun sepanggal, tanam petatas, tanam kasbi, tanam pisang, ini pun cara olahnya itu yang diperkenalkan. Pasti mama-mama di dapur juga dong sudah tahu akan bicara masak, akan bicara bagaimana. Yuyun pasti nanti bilang bisa jelaskan untuk kita orang bagaimana sampai dia bisa dapat ini barang. Karena ini semua barang ini ada tinggal di hutan, ada yang ketua di masyarakat ini. Kayak garam yang halus sana, daun teh yang ini. Semua barang ini kalau diolah baik tidak perlu pakai uang untuk beli. Ada di sekitar Ada kita. di sekitar kita. Baik. Jadi tugas utama kita orang itu bagaimana sekali lagi pemerintah daerah harus melakukan pendampingan yang tepat kepada posyandu kah, kepada kelompok-kelompok organisasi perempuan yang hari ini bergerak dekat dengan kelompok perempuan yang lain untuk memperkenalkan bagaimana pangan yang bergizi yang bisa diambil di sekitar kita. Jadi tidak melulu pakai uang pergi beli, tapi ada di sekitar kita itu yang diolah. Dan punya nilai gizi. Dan punya nilai gizi, Jadi- tidak perlu pakai ahli gizi satu untuk teliti pelan-pelan. Karena nenek moyang makan dari dulu sampai sekarang itu ada, dan sehat. Bahkan ketompo pembesar-pembesar, pejabat-pejabat yang hari ini gagah perkasa duduk di kursi empuk itu, dok makan ini pernah barang dulu makan. dari kecil sampai sekarang. Tapi tong tetap duduk kursi kayu saja. Sudah, Ton duduk ini sudah Duduk begini kursi kayu sudah. saja. Ton duduk dari kursi kayu baru kita kasih tahu ke yang kursi empuk don dengar kayak ini. Itu Begitu. karena program pemerintah kan stunting ini, bicara tentang itu kekurangan dia, gizi. kekurangan gizi. Padahal ternyata kearifan lokal yang ada di sekitar kita sebenarnya mencukupi. Tuhan dia baik saja buat kita Jadi ya. yang kamu dua bicara hari ini di RRI itu saya lihat dua hal. Undang orang lain keluar kenal kelompok punya makanan kuliner, tapi di saat yang sama ketom pemerintah bantu ketom untuk olah dia jadi makanan bergizi dalam rumah. Nah itu dia juga Mama Ida. Sejauh ini kalau Mama Ida juga lihat, apalagi sekarang kan dong bilang nih apa perkembangan teknologi kayak ini. Seberapa penting juga ini bisa kita angkat lagi, kita kasih muncul lagi begitu. Terutama di Indonesia lah. Dia sangat penting. Ini ketom baru bicara nih di soal umbi-umbian Yuyut. Ketom belum bicara di soal sagu. Itu lebih banyak kan. Sagu itu memang di kota ini saya terdapat lihat pedusun akan pindah kemana tertahu sudah ada pedusun di kota Sorong. Tapi sudah karena tadi pembukaan acara tadi bilang Sorong ini semua orang masuk. Iya. Sorong ini juga Kabupaten Penunjang, Penyangga itu ada di sekitar kita. Kabupaten Raja Ampat ini pun hasil. Tambrau, Sorong Selatan, Maibrat. Orang apa lagi yang kurang di kota ini? Nah kota ini juga bisa sama
jadi cakapan di kabupaten-kabupaten yang lain untuk bicara sagu ini, dia bisa jadi komoditi utama untuk dikirim keluar. Masa di tempat lain orang bikin sagu ini jadi komoditi tepung yang istimewa. Kita di sini saja orang main-mainkan harga di pasar. Mama-mama sutokok setengah mati, bawa turun dari dusun sampai ke sini dia punya harga bisa jatuh total di pasar. Padahal yang asli nih. Padahal yang asli itu dia tepung kita belum tahu nih dia kadar luar biasa tuh seperti apa. Orang Papua makan dari dulu sampai sekarang. Terapa apa dong ada sehat walafiat. Karena kan juga biasa begini kalau misalnya tong ke Jogja, Iya. tong sampai di Jogja yang tong cari biasanya kan gudeg. Gudeg, Nah, jadi kalau dong yang datang ke Sorong, dong kadang-kadang bingung gitu. Tong cari yang Mau tong mau cari rasa apa nih ya? apa begitu. Macam begitu. Nah, ini yang Nah ini akan kita belum dihadirkan lihat nih. ini Yuyun belum bikin ini. Misalnya papeda tuh bikin seperti super mie instan itu. Oh. Toh, wadah tepung, terus di sebelah ada bumbu kuah kuning. Wih. Satu paket. Bikin di dalam satu plastik. 10.000 satu paket. Orang yang sebiasa kenal makan papeda, bawa sampai mungkin di luar negeri di Singapura kah di mana. Aduh saya ingin makan papeda, tinggal Tinggal sobek plastik, isi di piring, masak air panas. Dia tuh cara masak sudah langsung bikin toh Yuyun Cara masak langsung bikin. Jadi inovasi Nah, supaya inovasi. gampang bawa jadi Iya. oleh-oleh kan. Kalau mau makan ikan kuah kuning tinggal bikinnya bumbu kering kasih keluar, tumis sedikit taruh air masak dan papeda. Orang makan semacam ada di kota Sorong di Tembok Berling. Itu yang dong bilang papeda sase. Papeda pas. sase. Kok surasa Kenapa? dang? Kenapa tidak? Papeda sase. Kok surasa dan kus coba Ini nanti bikin. mungkin Yuyun Oke. nanti Nanti- tonton Yuyun. Nanti Yuyun kasih bagiannya tahu. kakak Yuyun ini. Oke. Aduh. Sudah. Nanti bagiannya kakak Yuyun. Jadi sekarang kakak Yuyun sebelum toning kakak Yuyun Ibu Mama Ida, toran dengar lagu lagi dulu. Ini yang nyanyi dari tadi itu belum kasih kenal nama. Siapa, Om Kak? Danu. Kakak Evan? Waduh, itu toran punya ade Ica Kombado Bu. dan yang main keyboard itu kakak Terry Asmurov. Dua andalan sekali. Tong langsung saja kalau begitu saksikan. Au maladu pasang diri kuliah wobo au maladu
Pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama Torang dari Sorong, di mana malam hari ini kami menghadirkan kuliner khas Sorong. Nah, kalau tadi Tongsu ngobrol-ngobrol sama Mama Ida, Ya, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Kakak Yuyun. Kakak Yuyun. Kakak Yuyun. Nah, iya. Kakak Yuyun, saya jujur saja, ini saya anak Sorong, saya kecil besar di sini. Saya hari ini saya baru lihat nih, dan saya tentu saja juga pasti saya bangga nih. Saya bangga sekali karena Ton di Sorong nih punya makanan-makanan khas ini begitu. Meskipun saya baru lihat ya, karena secara umum yang Ton tahu kan papeda, kuah kuning, kuah kuning, yang ya. begitu-begitu toh. Nah, malam ini saya ada lihat keripik, bahkan saya ada lihat garam. Garam, baru Produksi khas Sorong ini. garam, Nah, garam itu dia. ini Danu, Aha. dia asal bukan dari laut, tapi dari kayu ini nih. Nah, dari kayu ini, pendengar dan pemirsa ya. Nah, Kakak Yuyun temukan barang ini nih sejak kapan ini? Dapat tahu barang ini dapat nih tahu dari barang ini mana? dari mana? Maksudnya Sudah begitu. berapa lama begitu? Iya, yang pastinya saya ucapkan selamat malam buat pendengar, tetapi juga buat RRI Sorong yang sangat luar biasa menghadirkan kami di sini, dan mungkin ini awal saya hadir di sini untuk mengenal pangan lokal Papua seperti keladi, terus sagu, tapi diinovasi sedemikian rupa untuk menjadi sebuah produk. Di sini semua yang ada, yang pasti kita semua tahu nih bahwa di Sorong ini lebih banyak dengan keladi petatas. Ya. Iya. Terus juga ada hal yang saya tunjukkan di sini sebenarnya bukan hal baru sebenarnya. Ini adalah cerita daripada leluhur. Contoh garam. Garam itu terbuat dari pelepah nipah. Itu ada jenis tumbuhan yang ada di hutan kita ini yang bisa menghasilkan garam. Yang satu contoh yang saya ambil di saat ini adalah nipah. Kalau orang di pesisir pantai, contoh kayak kalau di sini biasa mama dong di Kalabra, di Kelamono, terus ada juga di sebenarnya di Sorong juga ada dulu, cuman karena pembangunan akhirnya tanaman-tanaman ini hilang. Dulu orang tua bawa ini selesai, dorang bawa taruh di di para-para api begitu dong, taruh di atas saja, ditinggalkan sampai kering betul dong, masak ikan, pokoknya semua masakan pasti dong tinggal ambil saja dong, hambur saja dan asing. Jadi makanan itu enak, punya rasa. Dan di sini kita coba untuk, kalau memang itu ada, kenapa tong tidak coba untuk membuat satu inovasi baru untuk produk Papua. Nah, kebetulan untuk nipah ini kalau di semua di daerah itu daerah Jambi sudah buat garam, dan kami kebetulan Tuhan izinkan untuk ada ikut keterlibatan dengan seniman pangan Bekasi. Itu saya dididik di sana selama 2 minggu untuk training garam. Training garam akhirnya jadi. Nah, itu di sini banyak. Kenapa tidak dicoba? Nah, sampai di sini saya coba, dan puji Tuhan itu berhasil, dan saat ini dari tahun 2016 memang sudah uji lab. Terus kemarin lagi saya baru coba untuk kirim 400 gram ke seniman pangan untuk masuk uji lab juga. Tetapi ya kenapa tong harus takut? Ini saja orang tua dong makan. Nah, Jadi ini Kakak Yuyun tahu dari cerita orang tua, dari tradisi orang tua. Berapa banyak anak-anak yang tahu barang-barang begini nih? sebenarnya banyak. Kalau Banyak untuk yang yang tahu. usia-usia saya ini, ketong belum bicara di rentang-rentang di bawah, karena jujur di saya suku sendiri ini kulit kayu ini dulu saya pernah ke hutan, ke dusun. Kalau tong pergi toko sagu, tong tidak perlu bawa teh. Tong tinggal bawa gula saja. Walaupun waktu itu mungkin tebu juga tong pakai, Ini? tapi tong belum tahu. Akhirnya di situ saya coba untuk buat teh celup dari kayu ini. Dari kayak apa namanya? Ini kumun lowelen, itu pakai bahasa Moi. Saat ini nanti kita akan coba untuk cek bahasa ilmiahnya dan bahasa Indonesia, karena memang hampir hutan Papua sebagian besar tanamannya tidak ada di Indonesia, di peta Indonesia, di daerah lain. Jadi khusus yang ada di kita. Jadi mau cari nama Nanti namanya cari tuh. nama ilmiahnya juga. Terus juga di sini ada itu kayu, kalau bahasa Moi bilang giskisik. Oh, Itu kayu ini bawang. Oh, kayu bawang ini nih. Itu. Kalau dia pun nama kayu bawang berarti ganti bawang kan? Jadi proses pengolahannya beda. Kalau dilihat di Sorong ini banyak orang bikin kerupuk. Iya. Kerupuk di Sorong terkenal dengan kerupuk, tapi mungkin kita modifnya dengan caranya kita. Contoh saya buat keripik ini.
Yang saya pakai garam nipah, kayu bawang, Ini sama keripik yang sujadi nih. iya, sama saya pakai sari buah merah. Sari buah merah identik dengan kita. Jadi kalau sari buah merah itu identik dengan suku di bagian gunung. Kalau kita moi khusus untuk buah kuning. Hmm. Yang jadi saya lagi coba untuk mengangkat cerita-cerita yang memang dulu orang tua makan. Itu kenapa kita tidak diangkat untuk sebagai kulinernya kita. Diangkat, ditingkatkan jadi produk Ah. sehingga orang bisa langsung beli, makan. Nanti kalau mau cari tahu cara masaknya hubungi Kakak Yuyun. Dan yang paling penting juga biar berkembang seperti sekarang diinovasikan juga. Iya, jadi kita coba menginovasikan juga untuk dia punya rasa. Dan memang dia punya rasa. Bedanya di situ, bedanya di racikannya bahwa saya tidak pakai, yang saya pakai garam nipah, kayu bawang, sama sari buah merah. Berarti itu Bahan-bahan identik. alami, bahan-bahan alami. Ya, Ah, kalau bahan buah alami. merah kan orang tahu banyak nih, ya, Om Danu. Nah, ini sudah tahu bahwa khasiatnya, misalnya saja garam nih. Khasiatnya dengan yang garam yang ada selama ini yang pada umumnya. Yang paling identik ini dia rendah yodium dan orang darah tinggi pun bisa Bisa. mengkonsumsi. Mantap, Berarti aman. Kakak Evan bisa. Aman. Tensi aman. Tensi Iya. aman. Ini kalau tadi bicara sagu, ini kerupuk sagu. Kerupuk Oh. sagu. Nah ini dia. Kerupuk sagu. Ini kerupuk Saya sagu. kira Kerupuk tadi sagu. kerupuk itu. Kayak biasa kerupuk yang Tom makan Iya. deh, apa? Kerupuk rasa udang kan? Iya. Rasa Ini udang, kerupuk rasa sagu. bawang. Kerupuk sagu juga dia punya olahannya khas sekali, khas Papua. Maksudnya kita beli sagu dari mama, terus tong olah akan jadi tepung sedikit, terus langsung buat akan campurannya dengan petatas. Oh, baik. Terus rasanya juga rasa garam nipah, rasa kayu bawang. Bu, memang. Diolah juga dengan rasa dari bahan-bahan Iya, alami. bahan-bahan alami. Dari Bahan tong puhutan sendiri. Iya. tanpa pengawet. Kalau Ya, yang ini jadi Kakak aman. Yuyun? Kerupuk ladi. Oh, itu Ini kerupuk ladi. ladi. Jadi ini juga kita langsung mitra dengan apa namanya mama-mama. Jadi kebanyakan yang kita perhatikan di sini kan dong tanam banyak di kebun. Mhm. Dong hanya bawa ke pasar. Oh iya. Kenapa kita tidak jadi mereka suplainya, suplainya. suplainya. Jadi saya sementara jadi kayak bangun relasi di saat belanja di mereka langsung bangun relasi dengan mereka. Contoh kemarin ini satu yang saya bawa dari kalau orang Maibrat yang sering makan kemarin kebetulan saya beli dari bapak-bapak Aifat satu. Ini sejenis petatas kakak, sejenis petatas. Kalau orang Jawa bilang ui. Apa di sini bisa kita pakai bahasa ini kalau apa namanya bahasa Maibrat kebetulan karena saya kalau beli dari orang Maibrat yang makan berarti bahasanya harus dorong ke dorong bahasa punya. begitu. Jadi ini maaf bukan saya punya bahasa jadi saya harus sebut jelas karena memang bapak nih yang kasih tahu. Ini Kalau itu bahasa Maibrat bilang fokunuk, dia modelnya kayak petatas. Dia di hutan tumbuh banyak. Warna Ini Ada sujadi- warna ungu, ini ada sujadi kerupuk dia ya? pewarna memang. Ini just jadi kerupuk. Iya. dia kayak mau ungu-ungu begitu. Dia punya warna ini juga bisa jadi pewarna untuk makanan. Oke. Dia sudah jadi kerupuk ini. Iya, dia bisa jadi kerupuk. Ide ungu-ungu tapi kayak ada bintik-bintik Ah-ah. begitu. Mhm. Bisa Kalau- jadi cemilan. Iya. Rara jadi begini cemilan. saja deh gurih, apalagi kalau makan, kayaknya jangan dirasakan. Sambil nonton makan. Tapi Kakak Yuyun, Iya. seharusnya kan bahan-bahan ini ada ton temui di Tompo sekitar. Tadi Mama Ida juga jelaskan bahwa ada di sekitar kita. Tapi sekarang ini kan ton lihat pembangunan di sana sini, hutan-hutan, kadang-kadang harus jadi korban dari pembangunan yang ada. Betul. Bahan-bahan ini dapat susah sekarang kan tidak? Nah akhirnya setelah kita angkat ini, baru kita mengerti bahwa sebenarnya ini penting. Yang pertama, kayu bawang ini, saya cek di beberapa daerah saya sudah susah dapat. Karena hutan banyak yang sudah habis. Jadi kalau di Kelaili itu, di kampung Kelaili, di Malawer itu saya dapat ada 2 pohon di situ. Kalau ini saya bawa dari Mariat Gunung. Mariat Gunung ada 1 pohon. Akhirnya saya bilang, mama dorang tidak usah tebang. Di saat saya perlu saya beli di dorang. Jadi dorang punya pohon tapi saya beli di dorang. Ini tong lihat kan sudah jadi nih ya Danu ya. Saya jadi penasaran lihat pohonnya. Pohonnya gitu. tuh bagaimana? Nah, iya. Dia punya pohon kalau besar sejenis pohon jambu, ibaratnya saja begitu. Terus diambil kulitnya saja. Pada saat pengambilannya ini semua sama dengan ini. Jadi kita pengambilannya proses dulu orang kalau orang tua dong ambil
dong potong dulu yang ini sebelah, dong kuliti dulu yang sebelah, dong tidak ambil lagi, nanti sampai sini baru dong kulit. Jadi dia tumbuh kembali, dia kayak menutup kembali. Oh. Jadi sekarang, jadi sekarang saya lagi berusaha untuk bagaimana membudidayakan ini sama ini. Karena sudah mulai jarang. Terus nipa juga kadang biasa kan masyarakat rasa bahwa dong punya tanah di pinggiran ini sepertinya tidak berfungsi. Akhirnya dong jual tanah. Jual tanah itu, pohon-pohon semua juga ikut. Akhirnya kan termasuk dengan nipa-nipa di pinggiran. Wah. Jadi mungkin kita coba untuk nanti ke depan ya kalau Tuhan izinkan ini kita akan relasi dengan masyarakat setempat yang punya hak ulayat dengan tanaman-tanaman ini. Dan dicoba untuk tanam lagi Iya. kembali ya. Wih, satu kampung cuma dapat satu pohon, Om Dan. Waduh. Wah, berarti memang penting sekali untuk dibudidayakan, dijaga. Iya. Tapi misalnya juga kalau misalnya masyarakat su budidayakan, masyarakat su jaga, tapi tidak dikelola. Nah, itu tuh mau bagaimana juga? Nanti Tapi kan Tong harapkan bahwa dengan peningkatan inovasi dari yang mungkin biasanya Iya. disajikan di dalam rumah bisa dihadirkan dalam kemasan-kemasan seperti ini, bisa naik harganya, bisa ujung-ujungnya kan kesejahteraan. Nah, ujungnya kesejahteraan. Iya. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Tapi sebelum Tong lanjut lagi, saya sudah capek tapi kayak saat mulut gini-gini mau makan juga. kayaknya tong rasa kapan? Tong break dulu, dengar lagu dulu. Oke. Pawi bili, pawi bili,
Pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama kami dari Sorong dan masih bicara juga tentang kuliner khas dari Sorong. Tadi tuh cerita banyak tuh bahwa ternyata kuliner khas Sorong ini ada di sekitar kita bahan-bahannya, tapi sayangnya sudah mulai jarang ditemui. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, sekarang makanan-makanan ini kan sudah diolah. Sudah Dan diolah. dibuat sedemikian rupa supaya bisa dinikmati dengan gampang, bisa dibawa jadi oleh-oleh juga gampang. Nah, persoalan yang dihadapi Kakak Yuyu dan teman-teman selama ini apa nih? Karena ini kan saya lihat belum ada dia punya merek, Kak. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan izin-izin Kak, Kakak Yuyun? Iya, yang pasti yang pertama tuh setelah di saat kita mau mengangkat hal yang baru itu orang akan bertanya, apakah itu tidak racun? Wah. Itu yang pertama. Aman ke Maka tidak? aman Aman ke ke tidak tidak? nih? Tong makan aman ke tidak? Gitu. Apalagi ini kita tujuannya untuk dikonsumsi oleh semua masyarakat yang ada. Tetapi juga kalau memang bisa keluar, kenapa tidak gitu. Jadi memang kendala yang saya hadapi saat ini ya mungkin yang pertama soal izin untuk diakui supaya semua orang yang mengkonsumsi ini tidak takut. Untuk izin dari BP POM, tetapi yang pertama harus ada rumah produksi dulu nih. Harus ada rumah produksi. BP POM turun periksa tuh kalau memang salah satu yang paling utama itu yang penting ada rumah produksi. Nah, Rumah produksi itu yang mungkin sampai sekarang saya lagi berusaha untuk kalau memang ada ya pasti. Mungkin yang sangat susah itu di situ di rumah produksi sama izin. Yang pasti yang pertama tuh rumah produksi. Kalau ada rumah produksi pasti izin ada. kenapa susah cari rumah produksi Kakak Yuyun? Ah, Kendalanya di mana? Kendalanya dia yang pasti kalau mau bawa rumah tuh kan pasti butuh biaya. Yang pertama pasti itu. Karena tidak mungkin saya pakai rumah pribadi saya untuk pakai untuk kelola ini karena rumah produksi itu berarti terlepas daripada rumah tinggal. Nah, saat ini saya masih kontrak sewa rumah untuk kelola ini. Kontrak rumah di AIMAS. Jadi saya berupaya untuk kalau berbicara soal MOI saya tidak dibatasi oleh pemerintahan karena Kota Sorong atau manapun adalah tanah MOI. Dan mungkin untuk perizinannya yang memang saya patokannya di Kabupaten Sorong. Kenapa? Karena hutannya masih sangat luas. Terus bahan-bahannya juga masih banyak di sana. Jadi saya berharap jangan karena itu di Kabupaten Sorong, itu bukan di Kota Sorong, maaf. Ini saya berbicara atas nama MOI, suku MOI. Saya bukan berbicara atas nama pemerintahan, tapi haknya kami sebagai anak-anak MOI yang tinggal di tanah kami untuk bagaimana kami menginovasi semua hasil-hasil kekayaan di alam kami. Jadi saya berharap bahwa walaupun saya punya izin di Kabupaten Sorong, tapi saya tidak dibatasi oleh ruang. Ya. Pokoknya Seperti bicara itu. ini Tongmoy bicara Tong semua ini. Ya, Mama Ida mungkin bisa menanggapi kesulitan dari Kakak Yuyun ini. Iya, pertama berikan apresiasi ya buat Kakak Yuyun yang mengangkat kearifan kita menjadi kita tuh maksudnya masyarakat yang ada di Kabupaten dan Kota Sorong dan kemudian menjadikan dia sebagai sesuatu yang khas. Jadi kalau orang datang ke Kota Sorong atau Kabupaten Sorong dong pasti cari barang ini. Karena RRI sudah mulai mengangkat hal-hal yang luar biasa seperti ini. Nah, mungkin Kakak Don juga tahu macam Kota Sorong ini wali kota selalu bilang menjadikan Kota Sorong ini kota maju. Nah, dia ukuran itu ada di mana sebagai pegiat masyarakat adat saya selalu tanya dia ukuran di mana untuk bilang kota ini kota maju. Kalau mau pakai ukuran gedung nanti saya konsep akan termasuk di situ. Jadi saya mau bilang begini untuk pemerintah, untuk ketong semua, RRI juga mengkampanyekan, tong bikin kampung satu dalam bentuk bangunan, supaya semua hasil yang ada di sini tuh masuk di konter kah, apapun dia pun nama mau ruko kah, tapi ada satu gedung yang memang dikhususkan untuk menjual semua hasil-hasil apa yang sudah inisiatif masyarakat buat ini. Supaya kalau orang mau satu kali mau cari apa yang menjadi khas di Papua, terutama yang ada di Kota Sorong, dompi di situ dan di situ bisa dapat Maybrat punya hasil karya ada di sana, Sorong Selatan pun hasil karya ada di sana, Tambrau pun hasil karya ada di sana. Kota Sorong dan Kabupaten Sorong ada di sana, jadi ada pusat kuliner Kota Sorong, apapun dia pun nama nanti ketong cari. Kalau yang mobil-mobil kan dong bilang showroom kan. Kenapa ketong putar ada begitu? Khusus yang makanan khas begitu. Ini kan orang lihat itu dia sepanggal saja mau cari baju kos,
yang khas Raja Ampat dong cari sedikit-sedikit di tembok Berlin. Hmm. Mau cari Anya Manoken dong cari sedikit-sedikit lagi di pinggir-pinggir tangki 14 di atas sana. Tapi Karena kan harusnya tercecer. Mama Ida harusnya kan bisa tuh, misalnya makanan-makanan khas ini, tong terus cari jauh-jauh, orang yang datang sini bisa langsung dapat di bandara, Apalagi sekarang online toh. online, bisa langsung dapat juga Iya. di pelabuhan Iya. kalau dong datang sini. Iya, kalau saya tuh berpikir seperti apa ya, bikin dia jadi praktis, terus kemudian menunjukkan kearifan kita, menunjukkan kekhasan kita. Itu tidak ada yang larang. Pertanyaan kita, kenapa dong tera bikin dong, itu maksudnya pemerintah ini. Kenapa tera siapkan? Inisiatif masyarakat ini, adik Yuyun ini, sama bilang dia macam dia merayap di tempat lain kah? Dia ada di dia punya negeri sendiri baru, macam dia setengah mati. Atau paling tidak bantu kakak Yuyun untuk kasih keluar izin saja sudah toh dari BPOM dan Begitu. teman-teman Nah, toh. terus begini RRI, nanti lagi tuh bicara itu barang ini tuh deh punya hak cipta, harus dilindungi, perlindungan. Betul, jangan sampai orang lain Jangan sampai ambil. orang lain ambil. Apalagi baru kalau kemarin. Yuyun kok sepi bawa dia kulit kayu begini. Orang dong lihat dan dong bilang Tompi cari di hutan sudah ambil. Kami ingat dulu ketemu punya bunga keris Papua saja orang mau berakabrik hutan cari keris Papua tuh. Nah apalagi ini kayu yang bikin akan jadi Daun teh nih. daun teh. Jadi untuk adik Yuyun juga harus mendapat informasi yang cukup kuat tentang bagaimana perlindungan hak cipta. Karena itu apa hak yang dilindungi dalam konsep hak asasi manusia, masyarakat adat punya hal-hal. Jadi harus dilindungi. Bagian ini juga Yuyun harus urus. Terus yang kedua menyangkut rumah produksi tadi macam sama lu kata Pip kontrak lagi. Aduh, itulah. Hutan semua habis dia suruh tanam sekarang dia rumah Sekarang produksi. rumah juga susah. Mau susah lagi. Jangan bikin susah-susah amat begitu tuh maksudnya. Padahal di tanah sendiri. Itu dia Aduh. lagi aduh. Jadi Sudah. ini perlu banyak pihak untuk duduk Iya, bersama. Kalau betul. memang mau kita kasih maju ini. Iya. Dan ini karena kalau kasih maju ini mama-mama dong sejahtera. Betul. Betul sekali. Kalau mama susah sejahtera, Sudah. aman. Karena Rumah aman. Karena begini, barang-barang ini kan makanan-makanan khas ini punya potensi bisnis tuh. Iya. Ya. Dia punya potensi bisnis. Bisnis dapat, sehat dapat. Bisnis dapat, sehat dapat, yang Tapi bikin yang juga sejahtera. Tadi bilang soal cara jual online. Nah, itu juga mungkin Iya. Yuyun harus mulai pelajari. Toh. Begitu. Siapa tahu nanti bisa kerjasama dengan travel-travel dong yang lain. Kirim Ya, keluar secara Saya cepat. berharap kerupuk sagu nih bisa masuk di hotel-hotel yang ada di Kiana Boy. itu dia. Intervensi pemerintah itu penting begitu. Masuk di hotel, tong di pesawat dikasih cemilan. Tapi bukan cemilan yang lain, kerupuk sagu. Baik. Jadi kalau pesawat mau keluar dari Papua begitu, yang pramugari antar jam antar barang-barang ini. Nah, Begitu terbang keluar ke Makassar, yang dong makan kriuk-kriuk dan Ih, dari mana tuh? Wih, dari Sorong ini. nah. Besok tuh balik tuh borong. Ini yang terlibat ini Kakak Yuyun membuat hasil-hasil khas ini. Ada berapa banyak nih yang bersama-sama dengan Kakak Yuyun? Saya saat ini yang pertama begini, anak-anak muda ini agak susah kalau kita ajak terus kita tidak, mereka butuh, ada kebutuhan yang memang akhirnya saya lebih banyak mengajar dulu, melatih mereka untuk tahu. Setelah saya bisa produksi dan menghasilkan uang, mereka itu yang dibawa untuk sebagai tenaga untuk kerja gitu. Tetapi jadi kita rencana punya mitra untuk mama-mama yang tanam keladi, tanam petatas, karena kerupuk sagu ini juga bisa pakai, selain pakai petatas pakai keladi juga. Jadi memang kita sudah harus punya, supaya mereka sudah tahu bahwa sadong panen bukan saja ke pasar, tapi orang sudah tahu orang mau kirim kemana nih satu karung ini gitu. Baik. Betul. Jadi dorang istilahnya keladi tara busuk lagi karena tara ada yang beli. Sudah akan ada yang beli untuk dikelola, dia punya harga jualan pasti juga beda. Dan itu kan memang ujung-ujungnya cuma mama sejahtera saja. Tapi bisa tanya Kak Yuyun ini. Iya. Sekarang masuk di mungkin ada binaan dari kelompok mana nih? Atau berdiri sendiri Sampai saat ini mandiri? saya berdiri sendiri. Waduh, bagaimana bisa? Halo. Halo Mungkin yang di sana. Tong tahu pasti bukan hal yang mudah buat Kakak Yuyun. Saya berdiri sendiri dan puji Tuhan karena saya dibina oleh seniman pangan Bekasi, Seniman Jafara Kultur. pangan Bekasi. Iya. Oke. Dan memang sampai saat ini mereka yang masih backup saya. Mudah-mudahan saat ini. setelah ini Ada banyak. Tong harapkan Iya. bahwa ada yang peduli dengan kita orang punya nih. Karena ini kalau hilang, aduh, saya khawatir kalau perut lapar baru terada lagi nih bahaya. Karena tong begini juga, tong di RRI Net malam ini juga pasti juga tong tara mau kita hanya bahas sampai sini Iya, saja, terus tapi habis selesai. itu sudah selesai. Iya. Tong setara tahu lagi
orang Sutara perhatikan lagi. Ya, Dan jadi- kira-kira apa saja yang menjadi harapan-harapannya ke depan dari Kakak Kakak Yuyun, dari Yuyun, Mama Ida. Ida. Nah, nanti selanjutnya Selanjutnya. setelah yang berikut.
Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net untuk edisi hari ini mengenai tradisi kuliner khas Sorong. Ya, dan cuma ada di Sorong. Tadi Tong suka kasih tahu Sorong punya makanan-makanan khas. Nanti kalau yang nonton datang ke Sorong langsung bisa cari. Ya. Dan Oh. tentunya Tong harapkan dapat informasi nanti dari Kakak Yuyun. Kalau Iya. cari di mana? Kalau cari Cari di Kakak mana? Yuyun nih di mana begitu kan? Tapi kan biar simple nanti kan kedepannya kan Tentu bisa kita langsung harap ya dapat Iya. di bandara kah, bisa segera. online kah, begitu biar Tadi juga Tong sedengar suka duka bahwa ternyata bahan-bahannya yang dulunya ada banyak melimpah sudah mulai berkurang. Itu juga menjadi perhatian kita supaya Tong jaga. Ini kayak pohon ini satu kampung cuma ada satu pohon. Apa kayu bawang dan sebagainya ya. Nah, tapi tentunya kita masih dalam proses itu. Kakak Yuyun, Mama Ida Doran mainkan peran, dan apa yang menjadi harapan dari nah itu dia. Kakak Yuyun, Mama Ida terkait dengan bagaimana kuliner khas ini tetap ada. Tong tahu, Tong kenal, apalagi generasi-generasi torang nih yang di bawah-bawah ini Tong harus tahu, kenal, tapi juga Tong harus cinta akan, baru Tong mesti jaga akan dan tingkatkan sehingga bisa Tong jual juga untuk orang lain rasakan. Nah kalau Kakak Yuyun nih kira-kira ada harapan apa? Karena Tong tahu Kakak Yuyun juga, aduh ini kan apa dong bilang swadaya kayak ini, ya toh Sendiri. sendiri. Saya kalau saya pebisnis sih saya suka kasih kayak Kakak Yuyun modal ini. Kalau Kakak Yuyun bagaimana Kakak Yuyun? Iya, harapan saya itu yang pertama pasti ingin ada perhatian dari pemerintah terkait di wilayah ini, tetapi juga perhatian kepada ini petani-petani yang mereka punya tanaman-tanaman ini, karena saya belinya dari mereka. Bagaimana supaya mereka juga bisa jadi pada saat orang dikasih latihan, contoh dari Dinas Pertanian, dikasih latihan selesai, tetapi harus dibina terus untuk bagaimana dia bisa meningkat, dia punya hasil daripada pertanian itu sendiri, supaya pada saat kita juga belanja dari para petani itu, ya mereka juga menikmati apa yang mereka tanam begitu. Jadi bukan saja selesai dikasih pelatihan, tetapi tidak ada tindak lanjutnya seperti apa. Jadi perlu ada pengawasan khusus kepada petani-petani yang dijadi contoh dong bagi bibit petatas, bagi saja selesai sudah. Pada saat untuk dorang tanam petatas sampai hasil yang baik itu seperti apa, tidak ada pembinaan seperti itu. Jadi kami mohon ada pendampingan untuk para petani-petani yang ada supaya produksi ini jalan kalau ada mereka-mereka itu. Ada bahan, Ada bahan, ada itu. Terus Baik. ya harapan saya juga ini akan menjadi produk khusus di wilayah Sorong, Tanah Moi khususnya, untuk semua orang yang datang ke sini dan bisa menikmati hasil kami. Itu sih harapan saya. Nah Kakak Yuyun ini juga kan disaksikan di seluruh Indonesia. Bahkan ya Ton tahu ya, siapa tahu Bapak Presiden juga ada nonton kah di RRI Net toh. Hashtag RRI Net, hashtag Pak Jokowi. Nah itu dia nih. Apa secara umum harapan Kakak Yuyun juga seperti Harapan apa? saya itu saya bisa mendirikan sekolah seniman pangan di Sorong, tetapi juga selain mengeluarkan produksi-produksi dari Papua, tetapi juga membina anak-anak muda atau siapa saja untuk belajar di sini dan bisa membuat inovasi-inovasi kreatif bagi seluruh anak-anak Papua yang ada. Baik. Itu harapan saya. secara umum Iya. ya. Mhm. Ya. Dan Mama Ida sebagai mama. Nah, ini dia. Ini Mama kan Tom biasa tanpa curhat, Mama. Nah, itu dia. Iya. Gitu lagi. Dengar Yuyun pu harapan dan rencana masa depan terkait dengan inovasi terhadap pangan lokal ini, bagi saya barang ini harus pemerintah dong bikin. Kalau Yuyun sudah ambil inisiatif ini, baru kalau dong teradukung, macam saya juga rasa heran. Jadi saya pu harapan, jangan dengar saja baru lakukan sesuatu untuk Yuyun. Undang Yuyun untuk ajak diskusi bukan hal yang salah, tapi itu menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap inisiatif warga ini baik. Apalagi Yuyun ini mandiri melakukan semua hal, mandiri untuk mendorong semua pangan lokal kita menjadi bahan kuliner yang diperkenalkan. Yang kedua, ini inisiatif ini harus dibuktikan dengan dukungan pemerintah yang memadai. Memadai di sini tuh jadikan apa yang tadi Yuyun bilang, ada sekolah kreatif pangan, inovasi pangan, tapi juga bersamaan dengan itu memikirkan pemasaran.
Kota Sorong ini kita mau cari tempat untuk kita mau budaya pangan lokal kah, budaya wisata budaya itu susah, sulit. Kadang-kadang di Sanggar Kelapa orang datang tanya, saya bilang, ya saya juga begini. Jadi begini tuh maksudnya, macam kita sendiri, pemerintah dong ada di ujung sana, tong terbaku-baku dapa. Yang kita pikir, tong pakai kepala, dong pikir mungkin dong pikir barang lain, nah itu sudah boleh. Oh, belum seiring Nah, sejalan. jadi kita yang kelompok-kelompok kayak begini tuh tidak boleh bikin sekat, panggil dan tanya. Karena Kota Sorong ini harus berkarakter. Kamu sudah tahu kah kalau Mama Gida bilang berkarakter? Wow. Itu yang mana tuh? Nah, saya juga heran. Saya tinggal di kota ini, saya cari yang seperti saya susah. Kota ini berkarakter tuh apa karakternya? Yuyun semuanya memperkenalkan. Orang masuk di Kota Sorong, Ada yang mau bergerak begitu. orang masuk di Kota Sorong, jangan pikir ini tuh di Jakarta kah? Padahal ini kita ada di Kota Sorong, apa yang khas dari sini? Nah, itu dia. Karakter ini kita terlihat di sini, begitu. Iya. Jangan karakternya tuh banjir, terboleh. Terboleh kan? Karakter kita tuh ini barang ini nih sudah diangkat ke permukaan, diperkenalkan ke permukaan. Bahwa karakter Sorong tadi Kamuran 2 buka tuh paling bagus. Pintu gerbang, orang masuk begini mana barang di dalam kosong terhadap apa di dalam. Dong bingung lagi. Dong bingung, tuh buka pintu tapi terhadap apa di sini begitu. Ton datang sampai di bandara tuh yang ada kafe-kafe. Mana karakter Sorong? Ini Yuyun suka sini ketemu salah satu karakter. Jadi Itu. salah satu karakter yang dibangun lewat kuliner. Itu dia. Ada masih banyak lagi, Begitu. tapi salah satu jadi kuliner yang khas orang Terus, punya. Dia masih muda tapi dia bilang gerakan anak muda untuk mencintai Iyo, pangan. saya terharu sekali, Bo. Saya juga. Keinginan tuh bikin sekolah. Ketemu tengok ketemu Waduh. SMKK ini, barang ini dong ngajar untuk anak muda kah tidak ya? Masuk dalam kurikulum sekolah, itu begitu. penting. Itu yang menjadi penting. Baik. Barang itu juga penting, kalau tidak sudah mau apa lagi? Tapi kalau Mama Ida lihat yang konkret yang juga bisa dilakukan langsung dari pemerintah kepada orang-orang seperti Kakak Yuyun ini apa kira-kira? Yang pertama undang Yuyun. Tapi kalau cuma diskusi-diskusi juga. Undang Yuyun, dia suka sadar harapan toh. Dinas-dinas yang terkait itu jangan malu-malu. Undang Yuyun datang terus pendekatan terhadap Yuyun dan bikin akan dalam program. Tindakan pertama yang bikin itu adalah terkait kewenangan dan anggaran. Anggaran itu anggaran pemberdayaan untuk masyarakat itu dia ada tagai di mana? Wih. Di dinas mana nih? Di dinas pemberdayaan perempuan kah? Di dinas perkembangan apa? Kampung kah? Apalagi ini ada dua pemerintah ini. Itu dia. Tadi Yuyun bilang toh dari sisi dia pakai Arifan dia bilang saya bergerak di Tanah Moi. Terus itu bukan berarti dia bikin sekat, terada. Secara kearifan dua pemerintah nih bilang, oh ini ada sesuatu yang bagus ini. Orang sebelum itu di kabupaten disuruh di kota dulu. Nah ini kira-kira apa yang bikin ini? Toh? Siap. Masa? Saya curiga tadi tuh ada yang telepon tuh, ada yang saksikan, ada yang Dong semulai, telepon. dong Tadi semulai. bunyi tuh ya. Dong Bunyi semulai telepon tuh barang Ganu. Itu berarti itu ada yang sudah siap. yang tanya. Itu harapan terang bersama ya, itu sudah. bahwa orang harus Iya, punya karakter, salah satunya lewat kuliner ini. Orang saja terus jauh-jauh sudah kayak saya ini kan apa istilahnya tong suka ngemil toh. Nah daripada tong ngemil barang yang lain begitu ciki-ciki kayak ini. Nah tong juga sudah punya cemilan khas. Apalagi Sorong. macam saya yang rencana mau diet dengan ngemil-ngemil tuh. Nah, kayaknya ini sehat ini. Nah ibu-ibu rumah tangga juga yang bikin masakan. Kalau mau pakai garam tapi takut darah tinggi, ini juga tong punya produksi sendiri. Aman, Aman, sehat. rendah yodium. Tinggal ke depannya ini nanti semoga bisa dikemas dengan lebih Iya. baik. Dia pu gambar-gambar, ada pu plastik ini yang masih kosong-kosong. Mudah-mudahan nanti ada merek Ada yang merek. Satu memberikan karakter juga. Ini memang brandnya itu Sinagi Papua. Sinagi adalah kasih karena memang kerjaan kita untuk menghimpun semua petani yang ada. Oh luar biasa. Jadi saya pakai Sinagi Papua dan kemasannya lagi dalam perjalanan ke Sorong untuk dipakai. Sedap. Berarti kedepannya ini Kakak Yuyun yang nonton, yang nonton nih kalau dong mau pesan nih, dong mau rasa nih, bagaimana nih? Untuk saat ini biasa saya jualan online tapi masih di Facebook. Oke. Saya masih di Cari Facebook jualan nama? online Yuyun Yunita. Yunita. Yuyun Yunita. Yuyun Yunita. Yuyun Yunita. Dapatkan garam dari kayu apa? Nipa. Dari kayu nipa. Pelepah Nipa. Yang punya darah tinggi aman konsumsi barang ini. Iya. Karena sudah teruji ya, secara teruji, klinis iya. juga sudah. Siap. Kalau daun teh ini? Daun teh ini itu tambah darah. Oh, tambah darah. Saya Iya. suka darah randa juga. Jadi ini darah randa mantap, darah tinggi juga mantap. Toh?
Oke. Baik. Danu, apa lagi ya? Tapi pasti habis ini saya mesti dapat satu rasa. Ya. Bah, jangan satu Kak, kalau bisa 3. Boh, Hari ini khusus untuk di sini. Wah. Boleh dicicipi semua. kali berikut harus ya Beli. pendengar pemirsa harus rasa. Harus beli. Karena dengan membeli sebenarnya bukan torang buang Iya, uang, tapi torang juga menjaga supaya Iya. Kakak Yuyu ini tetap semangat, tetap berdiri dengan dia punya. Dan yang paling penting juga orang-orang di belakang Kakak Yuyun ini sejahtera juga. Iya, itu memang. Baik. Terima kasih banyak Kakak Yuyun. Kakak Yuyun sudah Terima hadir. kasih. Sudah hadir, Mama Ida juga terima kasih. Sudah hadir dan kita dapat oleh-oleh itu. Terima kasih juga kita ucapkan untuk Anda pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan obrolan budaya RRI Net pada malam hari ini ya. Ya. Tentu kita berharap bahwa obrolan kita tidak sekedar cuap-cuap saja, bicara-bicara saja, tapi ada hal yang penting bahwa ini kita orang punya, kitong jaga dan kitong akan sejahtera karena ini kitong punya. Tuhan sudah anugerahkan dengan hal yang luar biasa dan harus orang jaga karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita orang siapa lagi? Jadi besok-besok kalau kamu ke Sorong, kamu mau rasa yang khas-khas dari Sorong, ini sudah. Ya. Dan Ada tunggu masih lama banyak lagi. Dan Ya. masih banyak lagi pastinya ya. Saya Evan Rehata. Saya Danusya. Tahun 2 kali ini pamit, tapi berharap bahwa semua sehat dan Tuhan akan jumpa lagi di lain waktu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di obrolan budaya RRI Net. Selamat malam. Lain Wobok.